Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran ila akhir Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hari ini hari terakhir, setelah itu kita libur. Kemudian karena Alfiyah Ibnu Malik itu sudah akhir bab, jadi hari ini kita belajar hanya An-Nahul Wadih. Jadi kitab Alfiyah itu sudah akhir bab, jadi pertemuan berikutnya itu judul baru, jadi kita hanya An-Nahul Wadih. Kemudian An-Nahul Wadihnya juga bab terakhir. Mudah-mudahan hari ini An-Nahul Wadih hatam. Jadi An-Nahul Wadih hatam ibtidaiyah juz pertama. Jadi An-Nahul Wadih itu ada ibtidaiyah, ada sanawiyah. Jadi setelah libur kita akan belajar juz kedua, ya. Jadi juz kedua disiapkan saja juz kedua. Jadi setelah liburan kita sudah menginjak juz kedua. Kalau ternyata hari ini nggak hatam, ya dihatamkan ini di videonya hatam, gitu. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 82. Halaman 82. Bab terakhir an-na'tu, na'at. Ya. Jadi an-na'tu artinya na'at. Na'at itu nama lainnya adalah sifat. Jadi sifat atau na'at itu sama. Kata yang mensifati namanya na'at. Kata atau isim yang disifati namanya man'ut. Di sini contohnya kitabun. Kitabun mufidun. Kitabun mufidun, buku yang berguna. Mufidun kata sifat namanya berkedudukan sebagai na'at. Isim yang disifati, kata yang disifati namanya man'ut. Jadi isim yang disifati namanya man'ut. Na'at mengikuti man'utnya dari segi rofa'nya, ya, dari segi i'rabnya. Kitaban mufidan, kitabin mufidin. Ya, nanti kita akan lebih jelas lagi. Al-amsilatu, contoh-contoh. Ditirukan. Haza kitabun mufidun. Haza kitabun mufidun. Qara'tu kitaban mufidan. Qara'tu kitaban mufidan. Nazartu fi kitabin mufidin. Nazartu fi kitabin mufidin. Haza maidanun fasihun. Haza maidanun fasihun. Ra'aitu maidanan fasihan. Ra'aitu maidanan fasihan. Jaraitu fi maidanin fasihin. Jaraitu fi maidanin fasihin. Tafattahatil wardatul jamilatu. Tafattahatil wardatul jamilatu. Qataftul wardatal jamilata. Qataftul wardatal jamilata. Nazartu ilal wardatil jamilati. Nazartu ilal wardatil jamilati. Baca satu-satu dari Makmuri. Hada kitabun mufidun. Qara'tu kitaban mufidan. Nazartu fi kitabin mufidin. Hada maidanun fasihun. Ra'aitu maidanan fasihan. Jaraitu fi maidanin fasihin.
تفتحت الوردة الجميلة قطفت الوردة الجميلة نظرت إلى الوردة الجميلة. Pak Ibrahim. هذا كتاب مفيد قرأت كتابا مفيدا نظرت في كتاب مفيد هذا ميدان فسيح فسيح Iya betul. رأيت ميدانا فسيحا جريت في ميدان فسيح. Pak Amrul, belum lanjut. Ya lanjut Bapak. Tafattahatil. Tafattahatil wardatul jamilatu qataftul wardatul jamilata nadartu ilal wardatil jamilati. هذا كتاب مفيد قرأت كتابا مفيدا نظرت في كتاب مفيد هذا ميدان فسيح رأيت ميدانا فسيحا جريت في ميدان فسيح تفتحت الوردة الجميلة قطفت الوردة الجميلة نظرت إلى الوردة الجميلة. Pak Yusuf. هذا كتاب مفيد قرأت كتابا مفيدا نظرت في كتاب مفيد هذا ميدان فسيح رأيت ميدانا فسيحا جريت في ميدان فسيح تفتحت الوردة الجميلة قطفت الوردة الجميلة نظرت إلى الوردة الجميلة. Ibu Yani. Ya, kita terjemahkan hadza kitabun mufidun, ini buku yang berguna. Qara'tu kitaban mufidan, saya membaca buku yang berguna. Nazartu fi kitabin mufidin, saya melihat buku yang berguna. Hadza maidanun fasihun, ini lapangan yang luas. Ra'aitu maidanan fasihan, saya melihat lapangan yang luas. Jaraitu fi maidanin fasihin, saya berlari di lapangan yang luas. Tafattahatil wardatul jamilatu, bunga mawar yang indah itu mekar. Bunga mawar yang indah itu mekar. Qataftul wardatal jamilata, saya memetik bunga mawar yang indah. Nazartu ilal wardatil jamilati, saya melihat bunga mawar yang indah. Ya, di situ ada kata yang, buku yang berguna, lapangan yang luas, bunga mawar yang indah. Kata yangnya itu tidak ada, tetapi naat itulah yang menyebabkan bermakna yang, begitu. Kitabun mufidun, buku yang berguna. Nah, yangnya itu tidak ada dalam redaksi, tapi kedudukan naat menyebabkan menunjukkan arti yang, ya, buku yang berguna. Naat itu mengikuti man'utnya. Di dalam redaksi ini hanya satu yang dibahas, yaitu dari segi i'rabnya. Kitabun mufidun rofa, kitabun rofa, mufidun rofa. Kitaban mufidan, kitaban nasob, mufidan nasob. Kitabin mufidin, kitabin jer, mufidin juga harus jer. Jadi tidak boleh kitabun mufidan, nggak boleh. Kitaban mufidin tidak boleh, tapi harus mengikuti i'rabnya, ya. Untuk lebih lengkapnya, sebetulnya naat itu mengikutinya dalam 4 hal.
Ya, dalam 4 hal. Untuk lebih lengkap pembahasannya, pertama dari segi i'rabnya. Dari segi i'rabnya itu berarti rofa, nasab, dan jernya. Ini pembahasan kita, rofa, nasab, dan jernya. Kemudian dari segi nakiroh dan ma'rifatnya. Nakiroh dan ma'rifatnya. Kitabun mufidun, al-kitabul mufidu, begitu. Ya, jadi al-kitabul mufidu itu berarti mengikuti nakiroh dan ma'rifatnya. Kitabun nakiroh, maka mufidun. Al-kitabu ma'rifat menjadi al-mufidu, gitu. Kemudian dari segi muzakkar dan muannasnya. Muzakkar dan muannasnya. Muzakkar dan muannasnya. Wardatul jamilatu, wardatun jamilatun itu muannas. Ya. Ya, misalkan kita contohkan kepada murid. At-tilmizul mujtahidu, at-tilmizatul mujtahidatu, gitu. Jadi muzakkar muannasnya. Satu lagi dari segi mufrad, musanna jamaknya. Musanna. Mufrad, musanna, dan jamaknya. Mufrad itu tunggal, musanna itu artinya 2, jamak itu yang lebih dari 2. Kitabun mufidun, kitabani mufidani, kutubun mufidatun. Kita pakai yang berakal. At-tilmizu al-mujtahidu, at-tilmizani al-mujtahidani, at-talamizu al-mujtahiduna, begitu. Jadi mufrad, musanna, jamaknya. Nah, ini semua 2, 3, 4 belum dipelajari di bab ini. Kita baru belajar ini. Ya, begitu juga sama maidanun fasihun al-wardatul jamilatu. Kita bahas al-bahsu. Al-bahsu pembahasan. Kullu kalimatin minal kalimatis salasati. Setiap kata dari kata-kata 3 berikut ini, yaitu mufid, fasih, al-jamilah, tan'atu, mensifati, al-ismal ladzi qablaha, isim yang sebelumnya. Jadi kata-kata ini mensifati isim yang sebelumnya. Ai tadullu ala sifatin fihi, yaitu menunjukkan sifat kepadanya, menunjukkan sifat kepada isim tersebut. Walidzalika tusamma na'tan, dengan demikian isim-isim ini dinamakan dengan na'at. Jadi isim-isim ini kedudukannya sebagai na'at. Wa yusammal ismul ladzi qablaha man'utan, dan isim yang sebelumnya dinamakan man'ut. Isim yang sebelumnya yang disifati itu dinamakan man'ut, sifat itu sendiri namanya na'at. Wa idza ta'ammalta kulla na'tin min hadhihi nu'utis salasati, jika kamu merenungkan setiap na'at dari na'at-na'at yang 3 ini, wajadtahu, kamu mendapatinya, yatsba'ul man'uta, mengikuti man'ut, fi raf'ihi, di dalam rofaknya, wa nasbihi, nasabnya, wa jarrihi, dan jernya. Kitabun mufidun, kitaban mufidan, kitabin mufidin, rofa, nasab, jer. Maidanun fasihun, maidanan fasihan, maidanin fasihin. Al-wardatul jamilatu, al-wardatul jamilata, al-wardatil jamilati. Itu berarti mengikuti rofa, nasab, dan jernya. Fa kalimatu mufidun, contoh kata mufid. Fil amsilatis salasatil ula, di dalam 3 contoh yang pertama. Ja'at, datang. Marfu'atan, dalam keadaan rofa. Summa mansubatan, kemudian dalam keadaan nasab. Summa majruratan, kemudian dalam keadaan jar, yaitu mufidun, mufidan, mufidin. Tabaan, mengikuti. Tabaan karena mengikuti. Lil ismil mazkuri qablaha, kepada isim yang disebut sebelumnya.
wa kadzalika dan begitu juga al kalimatani dua kalimat berikutnya fasihun wal jamilatu kata fasihun dan jamilah fil amsilatil baqiyati di dalam contoh berikutnya haza amun ini adalah umum fi kulli kalimatin di dalam setiap kata tan'atu yang mensifati ma qablaha isim yang sebelumnya. Jadi ini berlaku umum, apa saja yang mensifati dia akan ikut kepada yang disifati. Apa saja yang menjadi naat akan mengikuti man'utnya yang disifati, yaitu kata yang sebelumnya. Al-qawaid kaidah an-na'tu lafdzun yadullu ala sifatin fismin qablahu. Na'at adalah lafaz yang menunjukkan sifat kepada isim yang sebelumnya. Jadi menunjukkan sifat isim yang sebelumnya. Wa yusammal ismul mausufu man'utan. Isim yang disifati itu dinamakan man'ut. Isim yang disifati dinamakan man'ut. Sifat itu sendiri namanya na'at. An-na'tu yatsba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Na'at mengikuti man'ut di dalam rofa, nasab dan jernya. Ya, rofa, nasab dan jernya. Baru rofa, nasab dan jernya saja yang dibahas di kitab ini, di bab ini. Lalu yang ini bagaimana? Nanti ada pembahasannya di bab-bab berikutnya, di kitab-kitab berikutnya. Jadi kita sudah mengenal na'at. Ya, nanti na'at juga terbagi lagi. Ada na'at sababi, ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Ini hakiki. Nanti sababi bagaimana? Lain lagi. Ya, misalkan datang seorang anak yang pandai, ayahnya, jadi bukan anaknya tapi ayahnya pandai, berarti itu sababi, yaitu nanti pembahasannya. Jadi masih pembahasan na'at itu baru secuil, baru sedikit, nanti lebih panjangnya di bab berikutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Jika tidak, kita langsung ke latihan-latihan. Ini sedikit diperkirakan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrinat, latihan-latihan. Tamrin awal, latihan pertama. Do' na'tan munasiban fi kulli makanin khalin washkul akhirahu. Letakkanlah na'at yang sesuai pada setiap tempat yang kosong dan berilah syakal akhir kata itu. Al-waladu, anak yang titik-titik dicintai ayahnya. Silakan yang mau jawab. Al-waladul mujtahidu. Ya, al-mujtahidu. Al-mujtahidu. Sekali lagi, ini hanya contoh jawaban, bukan satu-satunya jawaban. Al-mujtahidu. Anak yang rajin itu dicintai ayahnya. Anak yang bersungguh-sungguh itu dicintai ayahnya. Jaro itu saya berlari fi maidanin, di lapangan. Wasi. Iya. Wasiin, wasiin sama fasihin sama. Wasiin itu lebih luas dari fasihin. Maksudnya lebih luas kandungannya. Misalkan fasihin itu fisik, tapi kalau wasiin fisik dan non fisik. Misalkan wasi'al maghfirah, nah itu luas ampunannya, itu kan non fisik itu. Ya, luas hatinya, nah itu pakainya wasiin, karena fisik dan non fisik pakainya wasi. Ya, Allah al-wasi'u, Allah maha luas karunianya. Nah, jadi kalau wasi itu maknanya lebih luas. Kalau fasih itu fisiknya yang kelihatan, contohnya lapangan. Kalau wasi bisa fisik maupun non fisik.
Jadi wasiin boleh, maidanin wasiin. Aksir, perbanyaklah, minal kiroati. Kan kalau tidak ada min artinya al kiroata, dibaca al kiroata. Perbanyaklah membaca, berarti minnya min zaidah. Ya, min yang nggak ada maknanya. Tahu zaidah dari mana? Dari ini nggak bermakna, kalau dihilangin bisa tetap berlaku. Aksir aksir perbanyaklah minal kiroati membaca. Kalau diterjemahkan dari membaca, orang malah bingung. Nah, berarti minnya min zaidah, min tambahan. Ya, seperti ma ada juga ma zaidah, min juga ada min zaidah. Aksir bacalah, aksir perbanyaklah minal kiroati membaca. Ya, minnya zaidah diterjemahkan dari membaca, orang akan lebih bingung maknanya. Ya, fil kutubi, buku-buku. Ya, silahkan. Jawabannya pakai yang itu juga ada kitab. Iya betul, al-mufidati. Al-mufidati. Al-mufidati yang berguna. Perbanyaklah membaca buku-buku yang berguna. Membaca itu bisa pakai fi, bisa tidak. Jadi itu udah pilihan kita. Umumnya misalkan qoro'a Ahmadu, lalu kitaban. Qoro'a Ahmadu fi kitabin boleh juga. Nah, yang sering sebetulnya ini nggak pakai fi. Jadi qoro'a ada yang boleh pasangannya ditambah fi sebagai maf'ul bih, ada yang tidak. Ya. Jadi minal qiraati fil kutubil mufidati. Ya. Yadurrus sadiqu, teman yang titik-titik membahayakan sahibahu, sahabatnya atau temannya. Teman yang titik-titik membahayakan sahabatnya atau temannya. Teman yang buruk. As-sayyi'u. 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 Teman yang buruk membahayakan temannya. Aduwun, musuh yang titik-titik, khairun lebih baik, min sodikin daripada teman yang titik-titik. Kira-kira aja apa? Iya, boleh. Min sodikin jahil. Iya. Aduun alimun khairun min sodikin jahilin. Aduun iya boleh, alimun yang berilmu. Iya boleh juga. Aduun alimun, musuh yang alim, yang berilmu lebih baik daripada teman yang bodoh. Ya boleh ini. Jahilin, alimun lalu jahilin. La tashrab al-ma'a, jangan kamu minum air yang haram. Ya, yang haram boleh. Iya, haram bisa juga ya. Iya. Al-haro. Iya. Al-haro. Al-haro yang panas. Al-haro yang panas. Al-khiza'u sepatu yang titik-titik, yadurul qodama membahayakan telapak kaki. Sempit. Iya betul. Ad-doyiku. Ad-doyiku, sepatu yang sempit itu membahayakan telapak kaki. Zurtu dohiyatan,
Dohyatan itu pinggiran kota. Dohyah maknanya pinggiran kota. Bermakna daerah juga boleh, daerah. Saya mengunjungi daerah yang indah. Jamilatun, jamilatan. Jamilatan, saya mengunjungi tempat yang indah, maksudnya tempat itu pinggir kota. Lil jamali, unta itu mempunyai unukun punuk. Kabirun, iya, kabirun yang besar. Unta itu memiliki punuk yang besar. Punuk itu tempat menyimpan makanan bagi unta. Punuk. Ya, yang seperti gunung dua. Lalu ini saya kurang bisa gambar. Nah ini namanya punuk nih, punukun. Nah, ketika makan tidak langsung dicerna, sebagian disimpan di sini, simpan di sini, lalu mengarungi padang pasir, tidak makan, tidak minum. Ini yang dikeluarin, ini yang dikeluarkan. Itu luar biasa itu ciptaan Allah. Punduk di sini. Hah? Punduk kan di sini pasti punduk ya. Kalau di sini unuk. Iya, punuk. Kalau kita punduk ya, pundukannya. Punuk. Oh, kalau kita punggung, pundak. Pundak ini. Iya, jadi ini Bukan punuk. tempat menyimpan makanan, sehingga berhari-hari nggak makan, nggak minum, itu tetap kuat. Selanjutnya, tanafasu, berlomba-lombalah. Fil amali, Kebaikan. fil amalil. Amalil khair. Amal Kita selain al khairi, as-solihi. amal Solihi, di dalam amal soleh. Berlomba-lombalah di dalam amal soleh. Selanjutnya tamrin sani, latihan kedua, do'man utan munasiban fil makanil khali washkul akhirahu. Letakkanlah manut yang sesuai pada tempat yang kosong dan berilah syakal akhirnya. Kalau tadi diberi naat, sekarang diberi manut, yaitu benda yang disifati. Yuhibbun nasu titik-titik al-adila. Orang-orang cinta kepada titik-titik yang adil. Ibu apa, Bu? Al-Qadi, iya, Al-Qadi. Hakim. Rois boleh juga. Ar-Rois boleh. Al-Qadi boleh. Ya, kita pakai satu, Qadi. Fil bustani, di kebun ada titik-titik yang mekar. Zahrat. Ya, boleh. Zahratun, bunga. Zahratun. Fil bustani zahratun mufattahatun, di kebun ada bunga yang mekar. Titik-titik al-kasiru, banyak, yadurru, membahayakan, al-maidata, perut besar. Titik-titik yang banyak membahayakan perut besar. At-to'am, betul, at-to'am, ada alnya, at-to'am. Makan yang banyak membahayakan perut besar. Tahmilu, mengandung atau mempunyai. Asyajaratu, pohon itu mempunyai nadijatan, yang masak, yang matang. Samrotu, iya boleh. Samrotu, samrotun, samarotun, fakihah. Tahmilu samarotan nadijatan, maf'ul bih, samarotan nadijatan.
Pohon itu mempunyai buah yang masak, yang matang. Litawusi, merak. Merak itu mempunyai titik-titik yang indah. Ekor yang indah. Zailun. Zailun. Zailun boleh, rishun boleh, rishun. Rishun bulu. Ya, tinggal kita pilih jawabannya, boleh zailun, boleh rishun. Lalu jamilun. Wada'tu surata, saya menaruh gambar di titik-titik yang indah. Gambar bisa juga foto. Foto. Bingkai bahasa Arabnya birwazun. Birwazun, bingkai. Birwazun. Birwazin. Birwazin. Wada'tu surata fi birwazin badiin, saya meletakkan foto di bingkai yang indah. Badiin, indah. Absortu, saya melihat. Fil haqli, di ladang. Titik-titik yang buas. Biasanya di ladang ada yang buas, berarti serigala. Harimau juga boleh. Kalau harimau namiron, kita pakai zikban. Zikban, serigala. Zikban muftarisan, serigala yang buas. Akrahu, saya tidak suka. Asairo, berjalan. Ya, berjalan maksudnya melakukan perjalanan, tidak harus pakai kaki. Asairo, berjalan. Fi, di. Al-muzdahimah, sari. Muzdahimah, yang macet, yang penuh sesak. Iya, al-Madinah boleh. Fil Madinatil muzdahimah. Iya. Ya, di desa itu tenang, tapi nggak punya duit. Kalau di kota bising, sibuk, ya, tapi duit mah masih dipegang. Orang pengennya yang tenang, ya, tapi nggak bisa beli-beli. Al-Madinah, Al-Madinati, Al-Madinah, kota. Saya tidak suka berjalan di kota yang penuh sesak, yang macet. Muzdahimah bisa artinya macet kalau dalam konteksnya mobil, bisa artinya penuh sesak atau padat penduduk kalau dalam artian kota. Itu arti muzdahimah, penuh sesak atau macet. Fis samai, di langit, lamiatun, berkilauan, berkelap-kelip. Bintang. Iya, betul. Nujumun, pakai najmun boleh nggak? Bintang. Iya, pakainya nujumun karena lamiatun, bukan lamiun. Berarti nujumun lamiatun, bintang-bintang. Aro fil jawi, saya melihat di udara. Kasifan, yang tebal. Ada yang mau coba bahasa Arabnya awan? Iya, sahaban. Sahaban kasifan.
Ya, ini sudah ada isinya, sudah tahu terjemahnya, diulang-ulang sendiri di rumah, sering dibaca agar terbiasa, agar melekat. Naat itu jadi terbiasa dengan man'utnya. Begitu ada orang ngomong Madinatun wasi'in, nah kita langsung oh ini salah. Nah, kurang lebih begitu. Jadi agar terbiasa. Selanjutnya do al asma al atiyah fi jumalin summan adha binu'utin munasibatin ma'adobati akhiril na'ti wal man'uti. Letakkanlah isim-isim berikut ini di dalam kalimat-kalimat, kemudian berilah naat dengan naat yang sesuai, berilah naat dengan naat yang sesuai, kemudian berilah tanda akhirnya. Berilah tanda maksudnya beri harokat akhir naat dan man'ut itu, maksudnya biar tahu ini rofa, nasab, apa jar. Jadi pertama kasih naatnya dulu, man'ut kasih naat, kemudian taruh di dalam kalimat. Kita terjemahkan saja. Nahrun, sungai. Tariqun, jalan. Nahlatun, pohon kurma. Matorun, hujan. Bardun, dingin. Al-masjidu, masjid. Al-bina'u, bangunan. Al-bustanu, kebun. As-sama'u, langit. Al-bahru, laut. As-safinatu, perahu atau kapal. Al-qitaru, kereta. Ya, diberi naat lalu masukkan di dalam kalimat. Tamrin robi, latihan keempat. Kawin jumalan tashtamilu kullu wahidatin minha alas min man'utin bi ahadil awsafil atiyah ma'adabti akhirin na'ti wal man'ut. Buatlah kalimat-kalimat yang masing-masing mengandung isim yang disifati dengan salah satu sifat-sifat berikut ini. Ya, jadi buat kalimat itu mengandung isim. Isim itu disifati oleh kalimat-kalimat berikut ini. Ma'adabti akhirin na'ti wal man'uti, disertai dengan memberi tanda akhir naat dan man'utnya. Memberi tanda itu memberi syakal, memberi harokat. Ya. Kita terjemahkan. Khoshinun, kasar atau kesat, lawannya halus. Khoshinun, kasar atau kesat. Azbun, tawar. Nadijatun, matang atau masak. Zabilatun, layu. Zabilatun, layu. Lamiatun, berkilau. Muftarisun, buas. Ar-ra'iqu, jernih. Al-hulwu, manis. An-nazifu, bersih. Al-mahluju, yang dikupas kulitnya. Al-mahluju, yang dikupas kulitnya. Yaitu dibuat kalimat. Selanjutnya, kawin khamsa jumalin fi'liyatin yakunul fa'ilu fi kullin minha man'utan. Buatlah 5 jumlah fi'liyah yang fa'ilnya pada setiap kalimat itu man'ut. Jadi yang fa'ilnya adalah man'ut, fa'ilnya disifati, ya, disifati oleh na'at. Buatlah 5 kalimat, 5 jumlah fi'liyah yang fa'ilnya adalah man'ut. Nomor 2, kawin khamsa jumalin fi'liyatin yakunul maf'ulu bihi fi kullin minha man'utan.
buatlah 5 jumlah fi'liyah yang maf'ul bihnya pada setiap kalimat itu adalah man'ut. Jadi tadi fa'ilnya, sekarang maf'ul bihnya man'ut. Jadi maf'ul bih disifati. Saya makan makanan yang enak. Nah, makanan itu maf'ul, lalu yang enak na'at ya. Jadi maf'ul dan sebagai man'ut. Nomor 3, kawin khamsa jumalin ismiyatin yakunul mubtada'u fi kullin minha man'utan. Buatlah jumlah ismiyah yang mubtada'nya pada setiap kalimat itu man'ut. Jadi mubtada' itu disifati. Murid yang rajin itu titik-titik. Nah, yaitu namanya jumlah ismiyah. Kawin khamsa jumalin ismiyatin yakunul khobaru fi kullin minha man'utan. Buatlah 5 jumlah ismiyah yang khobarnya pada setiap kalimat itu sebagai man'ut ya. Misalkan Ahmad murid yang titik-titik. Nah, itu khobarnya man'ut, khobarnya disifati oleh na'at ya. Selanjutnya, kawin khamsa jumalin fi kulli wahidatin minha ismun majrurun man'utun. Buatlah 5 kalimat. 5 kalimat berarti boleh ismiyah, boleh fi'liyah. Jadi nomor 5 itu boleh ismiyah, boleh fi'liyah. Di dalam setiap kalimat itu ada isim yang dibaca jer yang sebagai man'ut. Jadi ada isim yang dibaca jer lalu dia sebagai man'ut, berarti dia disifati oleh na'at. Selanjutnya tamrin fil insya, latihan mengarang. Kawin sab'a jumalin fi'liyatin bihaitsu yaji'u lafdzus sauri fi kullin minha mausufan bi sifatin tulaimuhu. Segitu dulu. Buatlah 7 kalimat, buatlah 7 jumlah fi'liyah yang kata as-saur, yang lafaz as-saur banteng atau sapi, pada setiap kalimat itu disifati dengan sifat yang sesuai. Jadi buat 7 kalimat. Di dalam kalimat itu ada kata as-saur yang artinya banteng atau sapi. Lalu kata itu dijadikan man'ut atau disifati dengan na'at yang sesuai. Summastain, dan jadikanlah penolong. Maksudnya dijadikan membuat kalimat. Bihadzil jumlah fi kitabati maudu'in sagirin fi wasfi sauri. Dan jadikanlah sebagai penolong dengan kalimat-kalimat itu untuk menulis tema kecil, judul kecil yang mensifati banteng, yang mensifati sapi. Jadi buat 7 kalimat yang ada kata as-saurnya. Lalu kalau itu sudah jadi, kasih judul. Udah selesai, kasih satu judul. Ya judulnya as-sauru, selesai. Ya, jadi selesai, jadi menjadi kalimat. Yang penting as-saurnya itu ada naatnya, sehingga menjadi kalimat. Ternyata cepat. Tamrin fil i'rab, latihan mengi'rab, menguraikan kedudukan kalimat. Namuzajun, contoh, ditirukan. Rabihat tajirul aminu. Rabiha fi'lun madin. At-tajiru fa'ilun marfu'un. Al-aminu na'tun marfu'un. Makmuri baca. Rabihat tajirul aminu. Rabiha fi'lun madin. At-tajiru fa'ilun marfu'un. Al-aminu na'tun marfu'un. Pak Ibrahim. Rabahat tajirul aminu. Rabbaha fi'lun madi. At-tajiru fa'ilun marfu'un.
Al-aminu na'tun marfu'un. Pak Amrullah. Rabihat tajirul aminu. Rabiha fi'lun madin. At-tajiru fa'ilun marfu'un. Al-aminu na'tun marfu'un. Pak Yusuf. Rabihat tajirul aminu. Rabihat fi'lun madin. At-tajiru fa'ilun marfu'un. Al-aminu na'tun marfu'un. Ibu Yani. Rabihat tajirul aminu. Rabiha fi'lun madin. At-tajiru fa'ilun marfu'un. Al-aminu na'tun marfu'un. Selanjutnya, oh ya, artinya dulu ya. Rabihat tajirul aminu. Pedagang yang jujur itu beruntung. Pedagang yang jujur itu beruntung. Nomor 2 ditirukan kembali. Yaqra'u aliyun kitaban mufidan. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un. Aliyun fa'ilun marfu'un. Kitaban maf'ulun bihi mansubun. Mufidan na'tun mansubun. Ma'muri baca. Yaqra'u aliyun kitaban mufidan. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un. Aliyun fa'ilun marfu'un. Kitaban maf'ulun bihi mansubun. Mufidan na'tun mansubun. Pak Ibrahim. Yaqra'u ala kitaban Aliyun. Yaqra'u aliyun kitaban mufidan. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un. Aliyun fa'ilun marfu'un. Kitaban maf'ulun bih mansubun. Mufidan na'tun mansubun. Iya, Pak Amrullah. Yaqra'u aliyun kitaban mufidan. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un. Aliyun fa'ilun marfu'un. Kitaban maf'ulun bihi mansubun. Mufidan na'tun mansubun. Pak Yusuf. Yaqra'u aliyun kitaban mufidan. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un. Aliyun fa'ilun marfu'un. Kitaban maf'ulun bihi mansubun. Mufidan na'tun mansubun. Ibu Yani. Yaqra'u aliyun kitaban mufidan. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un. Aliyun fa'ilun marfu'un. Kitaban maf'ulun bihi mansubun. Mufidan na'tun mansubun. Ya. Yaqra'u aliyun kitaban mufidan. Ali membaca buku yang berguna. Nah, itu di sini jelas yaqra'u aliyun kitaban itu maf'ul bih. Boleh juga fi kitabin mufidin. Nah, tapi yang umum adalah tanpa huruf jar. Yaqra'u itu penggunaannya, setelah itu tanpa huruf jar itu yang umum. Kadang-kadang yaqra'u aliyun fi kitabin mufidin, itu kadang-kadang. Ya, qara'a yaqra'u ada fi-nya. Yaitu pilihan. Ya. Selanjutnya a'ribil jumalal atiyah. I'rabkan kalimat-kalimat berikut ini. Ditirukan. Nazala fi'lun madin. Min harfu jarrin. As-sama'i majrurun bimin. Matorun fa'ilun marfu'un. Ghazirun na'tun marfu'un. Ya, kalau ini enggak saya suruh baca, jangan takut. Ya, jadi ini kalau misalkan ada yang tidak ada di bab ini, itu di bab sebelumnya ada, seperti min ada di bab sebelumnya. Oh, itu maknanya itu i'rabnya harfu jarrin. Lalu as-sama'i di sini di contoh ini enggak ada. Cari di bab i'rab berikutnya. Oh, ternyata majrurun bi
bi apa, di sini min, bimin, kalau fi, bifi dan seterusnya. Jadi lalu i'rab itu lama-kelamaan akan menjadi panjang. Ya, contohnya fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun gitu. Atau wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Nanti bisa lebih panjang lagi, bisa lebih panjang lagi. Jadi i'rab itu yang sudah kita miliki sering diulang agar terbiasa. Ya, begitu juga misalkan aliyun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismu mufradin begitu dan seterusnya. Jadi akan lebih panjang lagi. Nah, yang segini ini kita apalin sambil direnungkan. Fa'il dibaca rofa, maf'ul bih dibaca nasab, itu sambil direnungkan. Nanti akan bertambah lagi di bab-bab berikutnya. Bab yang sudah dipelajari itu i'rabnya akan masuk. I'rabnya akan masuk, akan tambah panjang begitu. Nazala minas sama'i matorun ghazirun. Turun dari langit hujan yang deras. Hujan yang deras turun dari langit. Selanjutnya ditirukan kembali. Yalbasu aliyun khizaan wasi'an. Yalbasu fi'lun mudhari'un marfu'un. Aliyun fa'ilun marfu'un. Khizaan maf'ulun bihi mansubun. Wasi'an na'tun mansubun. Ya. Nomor 2 ini sama dengan nomor 2 di atas. Jadi tidak bingung untuk nomor 2 ini. Yalbasu memakai, Ali memakai sepatu yang longgar, sepatu yang longgar. Maksudnya wasi'an itu tidak sempit atau yang longgar. Selanjutnya yaksurun nahlu fil basatinil musmirati. Yaksuru fi'lun mudhari'un marfu'un. An-nahlu fa'ilun marfu'un. Fi harfu jarrin al-basatini majrurun bifi al-musmirati na'tun majrurun. Ya. Yaksurun nahlu an-nahl lebah. Lebah itu banyak di kebun-kebun yang berbuah. Lebah itu banyak di kebun-kebun yang berbuah. Alhamdulillah selesai kitab An-Nahwul Wadi Ibtidaiyah juz yang pertama. Tinggal kalau misalkan yang kurang-kurang itu saya perkirakan videonya lengkap kalau nggak salah, tinggal dicari saja. Cuman yang membuat kalimat bikin sendiri, tidak dibuat kalimat di dalam pertemuan tersebut. Jadi insya Allah videonya lengkap. Meskipun di dalam pertemuan itu ada yang hilang, tetap saya lengkapi. Kemudian pertemuan berikutnya adalah An-Nahwul Wadi Ibtidaiyah juz 2. Tidak harus sama halamannya dengan yang ini. Ini kan motokopi dulu, apalagi ngeprint itu lebih mahal. Jadi mendingan buku yang kecil juga bisa. Jadi tidak harus bentuknya seperti ini, tidak harus bentuknya seperti ini, tetapi yang terpenting ada yang kayak buku sebesar buku tulis aja itu. Tapi kalau saya tetap pakai ini, nanti PDF-nya juga mungkin ada yang hilang, saya kirim lagi di WA. Jadi tidak harus yang besarnya seperti ini. Demikian pembahasan kita kali ini.